Dan saudara, selain bersilaturahmi bersama keluarga, jalan-jalan ke lokasi wisata jadi salah satu cara menghabiskan momen libur panjang. Pantai masih jadi tujuan favorit warga. Selain harga tiket yang murah, keindahan pantai dan cuaca cerah jadi incaran wisatawan. Festival Balon Udara menyemarakan libur lebaran di Wonosobo, Jawa Tengah. Balon udara warna-warni ini menghiasi langit Desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Selasa pagi. 24 balon udara diterbangkan di lereng Gunung Sumbing selama 1,5 jam di hari kedua Lebaran. Balon ditambatkan menggunakan tali sehingga tidak terbang bebas dan bisa diturunkan kembali. Festival balon udara menjadi daya tarik baik bagi masyarakat maupun pemudik di Wonosobo. Festival ini bisa dinikmati para wisatawan hingga 6 April 2025. Di Solo, Jawa Tengah, warga antusias berebut gunungan yang berisikan hasil bumi dalam tradisi Grebek Syawal yang digelar di Keraton Surakarta. Grebek Syawal digelar di hari kedua Lebaran sebagai ungkapan syukur di Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya, acara diawali dengan prosesi di dalam keraton sebelum arak-arakan membawa gunungan makanan dari keraton melewati alun-alun untuk menuju ke Masjid Agung Solo. Di Pulau Dewata, Bali, wisatawan menghabiskan libur panjang Lebaran di Pantai Bangsal, Sanur, Denpasar. Pantai yang lokasinya dekat dengan pusat kota ini selalu menjadi pilihan warga berlibur. Keindahan pantai dan cuaca yang cerah di pagi hari menjadi alasan wisatawan berlibur ke pantai ini. Berbagai kegiatan dilakukan wisatawan, mulai dari berenang di pantai, bermain pasir, bersepeda, hingga menikmati kuliner yang ada di kawasan Sanur. Hujan deras tak menyurutkan minat warga menghabiskan momen liburan bersama keluarga di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Ribuan wisatawan memadati Pantai Pasir Putih Carita. Pengunjung yang datang tak hanya dari Banten, namun juga dari Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Harga tiket yang murah menjadi salah satu alasan warga memilih berwisata ke Pantai Carita. Liburan Lebaran. Sama siapa, Bu? Sama keluarga. Sama keluarga ya? Iya. Emang dari mana ini, Bu? Dari Bogor. Dari Bogor ya? Tiketnya sendiri, Bu? Murah, terjangkau. Terjangkau ya? Iya. Antrian panjang yang satu ini bukan hendak memasuki kawasan wisata, melainkan antrian pemudik di warung kopi Klotok di Sleman, Yogyakarta. Para pengunjung rela antri demi menikmati aneka kuliner tradisional Jawa, seperti menu nasi dengan lauk telur crispy, tempe garit, dan sayur lodeh, serta aneka minuman. Makanan tradisional bercita rasa khas Jawa dengan pemandangan Gunung Merapi jadi daya tarik sendiri di tempat ini. Meski harus antri, banyak para pengunjung mengaku puas dengan makanan dan layanan yang mereka dapatkan di warung kopi Klotok. Saya kurang lebih 22 orang, Mas, rombongan dari Jakarta. Dalam rangka apa ke Jogja? Liburan Lebaran, udah setiap tahun. Kenapa? Ya karena setiap tahun kita pasti kesini rela ngantri, yaitu lodeh sama telur dadarnya. Tapi artinya sepadan dengan antri. Alhamdulillah, walaupun ngantri dari tahun ke tahun tetap kita jabanin. Selain bersilaturahmi bersama keluarga, jalan-jalan ke lokasi wisata jadi salah satu cara menghabiskan momen libur panjang. Tim Liputan Kompas TV. Lebaran rupanya tak hanya dijadikan ajang silaturahmi sesama Muslim. Di Grobogan, Jawa Tengah, saudara, umat Nasrani berkunjung ke rumah warga Muslim untuk saling bermaafan. Tradisi Lebaran ini memang sudah turun-temurun dilakukan warga Desa Panadaran, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Warga Desa Panadaran yang non-Muslim mengunjungi tetangga dan saudara mereka yang merayakan Lebaran. Warga mengaku selain menjaga tradisi, ini dilakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama yang sudah terbina sejak bertahun-tahun lalu. Sebagai wujud moderasi, kebetulan itu sudah berjalan sangat lama, jadi sudah menjadi tradisi maupun kebiasaan dari Desa Panadaran sendiri. Nyambung silaturahmi. Berarti untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama. Antar umat beragama di Desa Panadaran. Saudara, memasuki Lebaran hari ketiga, jumlah pengunjung Malioboro, Yogyakarta terus meningkat. Kondisi ramai ini berbeda dengan 2 hari sebelumnya yang cenderung sepi. Dari titik awal Malioboro sampai
Kawasan Malioboro, Yogyakarta terpantau ramai pengunjung sejak Rabu pagi, bahkan menjelang siang arus lalu lintas yang masuk ke Jalan Malioboro dalam kondisi padat merayap. Hari ini berbeda dengan 2 hari sebelumnya, Saudara, di mana pada Lebaran hari pertama dan kedua, kawasan Malioboro cenderung sepi, sehingga dikeluhkan para pegiat wisata seperti kusir andong, penarik becak, hingga pedagang oleh-oleh. Diprediksi, Saudara, peningkatan pengunjung Malioboro ini akan terus berlangsung dalam 1 hingga 3 hari ke depan karena masih dalam suasana libur cuti bersama. Kawasan Jalan Malioboro masih menjadi salah satu destinasi tujuan wisatawan yang berlibur ke Yogyakarta. Namun sayangnya tingginya kunjungan wisata pada Lebaran tahun ini tak bisa dinikmati para penarik andong Malioboro. Omset mereka turun karena saat hari Lebaran kali ini tak banyak pemudik yang menggunakan jasa mereka. Hari kedua libur Lebaran, wisatawan atau pemudik yang pulang ke Yogyakarta masih meramaikan kawasan Jalan Malioboro. Keramaian wisata di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Saudara, sudah terasa sejak hari pertama Lebaran kemarin. Sayangnya tingginya jumlah wisatawan yang berlibur tak bisa dinikmati sebagian pelaku wisata. Salah satunya penarik andong. Mereka mengaku kesulitan untuk mendapatkan wisatawan agar naik andong keliling kawasan ini. Akibatnya omset mereka pun turun. kurang pendapatan lah, menurun gratis. Kalau tahun kemarin seperti apa? Kemarin ya lumayan, kalau tahun ini agak menurun jauh. Ini udah narik berapa kali? Ini belum narik sama sekali. Kalau sekarang ya mungkin belum rame. Biasanya kan plus 1, plus 2 udah rame, tapi ini kayaknya belum, untuk lonjakannya belum. Kemungkinan minggu-minggu ini baru bisa mungkin ya? Ya, mempengaruhi, kondisi ekonominya mempengaruhi. Lalu bagaimana suasana libur Lebaran di kawasan Malioboro di hari ketiga libur Lebaran? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Yogyakarta. Selamat siang Michael, Malioboro masih jadi kawasan favorit warga untuk berlibur nih. Lalu bagaimana situasinya di siang hari ini? Selamat siang Bella dan Saudara. Malioboro pasti menjadi magnet bagi Yogyakarta, dan wisatawan yang datang ke sini tak lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke Malioboro. Nah, memang pada hari pertama, kedua kemarin kondisinya cenderung sepi. Namun pada hari ketiga Lebaran ini kami pantau sejak pagi tadi, kondisi Jalan Malioboro cenderung padat merayap. Artinya saat ini atau hari ini ada peningkatan jumlah pengunjung Malioboro. Nah, ini bisa dimungkinkan, Bella, karena pada hari pertama, kedua masyarakat masih fokus dengan keluarga masing-masing. Setelah sholat Idul Fitri mereka bersilaturahmi dengan keluarga dan tetangga. Dan pada hari ketiga ini mereka mulai berwisata di Yogyakarta. Atau kami juga sempat menanyakan beberapa pemudik yang justru menyebutkan baru mudik di hari kedua Lebaran dan baru sampai di Yogyakarta pada hari ini. Nah, tentu saja ini yang menjadi penyebab kenapa kemarin hari pertama, kedua cenderung sepi dan hari ketiga ini cenderung ramai. Dan kami juga tadi sudah mengkonfirmasi, menanyakan kepada para pedagang. Mereka menyebut ada peningkatan omset pada hari ini, walaupun masih terbilang sedikit, cuman mereka berharap betul bahwa pada hari ketiga, keempat, kelima nanti omset mereka akan terus meningkat. Karena kenapa? Cuti bersama libur Lebaran masih panjang. Demikian, Bella. Michael, apakah ada antisipasi dari para petugas di sana terkait dengan ini? Kan kemungkinan dalam beberapa hari ke depan juga pasti akan lebih banyak lagi nih wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan Malioboro. Ya, sejak awal libur Lebaran di Malioboro sudah didirikan 2 pos keamanan di sisi utara dan juga di sisi selatan. Nah, di 2 pos ini
disiagakan petugas terpadu lintas instansi dan mereka siap melayani para pemudik, para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malioboro. Dan itu juga dilakukan mereka dengan cara patroli. Mereka setiap saat berkeliling di kawasan Malioboro mengantisipasi ada wisatawan yang membutuhkan layanan mereka. Bella. Baik, sudah mulai ada peningkatan pengunjung di kawasan Malioboro. Semoga memang berdampak juga kepada para pengendara, pelaku UMKM, dan juga ada antisipasi yang juga sudah dipersiapkan oleh petugas. Terima kasih jurnalis Kompas TV Michael Aryawan langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, di masa libur panjang, banyak keluarga yang memilih mengisi libur dengan berwisata di alam. Salah satu wisata di Purwakarta, Jawa Barat, saudara, yang memiliki konsep unik, yaitu konsep kolam pantai namun di tengah hutan. Kira-kira seperti apa keseruan berwisata di sini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya bersama juru kamera Wadi Jensen. Nampaknya Anda keliru karena saya sedang berada di tempat wisata di tengah hutan Purwakarta. Mau tahu keseruan saya? Ikuti terus. Ya, ini bukan pantai, melainkan wisata di Purwakarta, Jawa Barat yang menyuguhkan konsep unik. Jika Anda lihat, memang sekilas wisata ini seperti sedang berada di sebuah pantai. Rumah, soalnya anak-anak juga pengen berenang. Iya. Berarti ke Nimo Water Forest sama siapa aja nih? Sama suami dan anak-anak aja. Rencananya mau main apa aja di sini? Pengen ke mini zoo-nya sih. Mini zoo-nya? Iya. Lihat-lihat. Memiliki konsep pantai di hutan tropis seperti itu sih. Jadi konsep ini pertama bisa disebut di Jawa Barat lah. Jadi animo masyarakat sendiri dengan konsep yang berbeda pastinya banyak yang emang pengen berkunjung ke Nimo Water Purwakarta. Baik. Jadi untuk Nimo sendiri kita diapit 2 pintu tol sebetulnya. Jadi ada beberapa kota besar, ada Karawang, ada Subang, Bekasi, Cikarang sampai Jakarta sebetulnya. Jadi secara lokasi kita strategis sebetulnya, jadi nggak jauh dari area kota besar sebetulnya. Makanya dari segmen sendiri kebanyakan dari daerah utara, Cikarang, Bekasi sampai Jakarta sampai Tangerang juga datang ke Nimo Water Purwakarta. Baik Kang Waan, terima kasih atas kesempatannya. Selamat menikmati. Saya mau nyobain silakan, lagi nih ya. Iya, silakan.
Nah saudara, tadi saya sudah berbincang dengan Kang Wawan selaku manajer di Nimo Water Forest. Bagi Anda yang masih bingung untuk mencari tempat wisata di daerah Purwakarta, untuk masyarakat Purwakarta dan sekitarnya, mungkin Nimo Water Forest ini bisa menjadi salah satu referensi Anda. Benediktus Aditya, Wandi Hansen, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat.